Indonesia adalah raja sagu dunia dengan luas lahan mencapai 5,5 juta hektar. Namun apakah kita sudah memanfaatkannya secara optimal? Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Industri Sagu Terpadu 5F, Food, Fiber, Feed, Fertilizer, dan Fuel. Penelitian ini menawarkan model pengembangan bioenergi dan ekonomi sirkular berkelanjutan skala industri di Indonesia yang diketuai oleh AFC Puluyun dan mahasiswa pasca sarjana Sandi Praspa. Penelitian ini berangkat dari sebuah ironi. Selama ini paradigma industri sagu kita masih sangat tradisional. Fokus hanya satu, yaitu pati untuk pangan atau food. Akibatnya, biomasa non-pati seperti kulit batang, ampas, dan pelepah yang jumlahnya masif hanya dianggap sebagai limbah. Hal ini menimbulkan masalah pencemaran lingkungan yang serius, berupa penumpukan limbah padat dan cair yang membusuk. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi transformasi menuju ekonomi sirkular. Tujuannya adalah mengubah waste menjadi value, dengan menempatkan sektor energi sebagai penggerak utamanya. Masuk ke hasil penelitian yang pertama, yaitu perumusan konsep industri terpadu 5F. Ini adalah pendekatan biorefinery di mana satu pohon sagu dimanfaatkan habis tanpa sisa atau zero waste. Apa itu 5F? Food. Pati sagu tetap menjadi produk utama untuk ketahanan pangan. Kedua adalah feed. Ampas sagu yang kaya nutrisi diolah menjadi pakan ternak. Ketiga adalah fiber. Serat dari pelepah dan batang diolah menjadi biokomposit atau papan partikel. Yang keempat adalah fertilizer, di mana limbah organik dikembalikan ke tanah menjadi pupuk atau biochar untuk menjaga kesuburan tanah. Kelima adalah fuel atau energi. Ini adalah kunci utamanya. Residu biomas dikonversi menjadi bioetanol, biogas, syngas, hingga listrik untuk operasional pabrik mandiri. Dengan konsep ini, sagu bukan lagi sekedar tanaman pangan, tapi pabrik energi dan material biologis yang terintegrasi. Selanjutnya, mari kita lihat data hasil penelitian mengenai potensi bioenergi dari batang sagu, khususnya untuk potensi ekspor. Berdasarkan pengujian, batang sagu memiliki nilai kalori sebesar 4.116 kilokalori per kilogram. Angka ini sangat prospektif, karena sudah melampaui standar minimum pasar ekspor ke Jepang dan Korea yang mensyaratkan 4.000 kilokalori per kilogram. Parameter fisik lainnya juga positif, di mana kadar abu hanya 2,83%, masuk dalam rentang aman 1-5% yang diterima pasar global. Kemudian kadar air batang sagu tercatat 8,29%, sudah di bawah batas maksimal ekspor yaitu 10%. Namun, penelitian kami juga menemukan tantangan kimiawi di mana kandungan klorida dan alkali pada batang sagu masih terdeteksi tinggi di atas ambang batas pasar Jepang. Ini menjadi temuan penting bahwa dalam hilirisasi nanti diperlukan teknologi pretreatment atau pencucian untuk menurunkan kadar zat kimia tersebut agar diterima sepenuhnya di pasar internasional. Ini adalah hasil paling signifikan dari penelitian kami. Validasi laboratorium biopellet sagu. Kami membandingkan 3 sampel biopellet standar, biopellet yang dipanaskan suhu 300 derajat, dan biopellet suhu 800 derajat. Hasilnya luar biasa. Perhatikan lonjakan nilai kalornya. Biopellet standar memiliki nilai kalor sekitar 3.800-an. Namun ketika diproses dengan suhu tinggi 800 derajat, nilai kalornya melonjak hampir 2 kali lipat menjadi lebih dari 6.000 kalori per gramnya. Apa artinya? Angka 6.920 ini setara dengan batu bara kualitas tinggi.
Selain itu, proses pemanasan ini berhasil menurunkan kadar air secara drastis hingga tersisa 0,51% dan meningkatkan karbon terikat hingga 85,66%. Data ini membuktikan secara ilmiah bahwa limbah sagu, jika diolah dengan teknologi torrefaksi atau pirolisis yang tepat, layak menjadi bahan bakar co-firing di PLTU untuk menggantikan energi fosil. Sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi menuju Indonesia Sagu 5F adalah sebuah keharusan. Secara teknis, limbah sagu terbukti memiliki densitas energi yang setara dengan batu bara. Secara ekonomi, model ini mengubah limbah menjadi produk bernilai ekspor. Kami merekomendasikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendukung hilirisasi ini melalui insentif tarif listrik untuk biomas dan kemudahan perizinan ekspor bioenergi. Mari jadikan sagu sebagai aset strategis untuk kedaulatan pangan dan energi Indonesia. Terima kasih.